Assalamualaikum teman-teman. Kebanyakan umat Islam pasti tidak asing dengan benda ini yang selalu dijadikan media hitungan dalam zikir. Nama benda ini adalah tasbih. Ada pula yang menyebutnya misbah atau subhah. Tentunya manfaat alat ini adalah untuk menghitung jumlah bacaan zikir yang ditargetkan, baik dalam zikir ba'da salat fardu, mujahadah, tahlilan, dan lain-lain. Benarkah alat tasbih ini digunakan oleh umat Islam saja? Ternyata tidak. Dalam agama lain alat ini juga banyak digunakan, namun ada beberapa perbedaan nama dan desainnya. Benda ini sudah dikenal secara luas, bahkan pada masa sebelum Islam. Di Timur Tengah, tasbih disebut dengan nama subhah. Dalam bahasa Sanskerta kuno, tasbih disebut dengan nama jibmalah. Asal-muasal benda ini masih simpang siur, tidak ada sumber resmi yang menerangkan asal-muasal tasbih. Di dalam agama Buddha, ada literatur umat Buddha menggunakan media semacam tasbih, yaitu juzu atau nenju dengan hitungan sebanyak 180 butir. Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid dalam Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah menyebut alat serupa tasbih juga digunakan dalam agama Katolik, yakni bernama rosario. Bedanya, tasbih kaum Katolik hanya terdiri dari 50 biji dan ukuran tasbih itu relatif kecil dan dibagi oleh 4 biji pemisah dengan biji tasbih besar. Sedangkan mata tasbih ditandai dengan tanda salib. Sementara dalam tradisi Islam, tasbih digunakan untuk berzikir, terutama ketika selepas sholat. Jadi tasbih dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing berjumlah 33 biji tasbih. Hal ini sesuai dengan tuntunan zikir selepas sholat, yakni 33 kali kalimat subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 33 kali Allahu Akbar. Pertanyaannya, apakah Rasulullah menyuruh kita berzikir pakai tasbih? Dan apa hukumnya menggunakan tasbih? Ada yang tahu? Silahkan komentar di bawah ya. Seorang muslim hendaknya mencukupkan diri menghitung bilangan zikir dengan tangan sesuai hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung zikirnya dengan jari-jari dan menyarankan para sahabatnya supaya mengikuti cara beliau. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Al-Hakim. Menggunakan tasbih sebagai alat menghitung zikir juga disebut kelompok yang menolak sebagai perbuatan bid'ah. Sementara kalangan yang membolehkan berpendapat anjuran untuk menghitung zikir dengan jari seperti dalam hadis tersebut bukan berarti mengharamkan cara lain. Dalam jumlah hadis lain didapati para sahabat juga menggunakan media seperti batu dan biji kurma untuk menghitung zikir. Tapi hal ini tidak mendapatkan penolakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sebuah hadis dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofia, yang mengisahkan ketika suatu kali suaminya Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada 4.000 biji kurma dan menanyakannya, "Hai binti Huyai, apakah itu?" Sofia pun menjawab, "Itulah yang kupergunakan untuk menghitung zikir." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau dapat berzikir lebih banyak dari itu." Sofia menyahut, "Ya Rasulullah, ajarilah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Sebutlah Maha Suci Allah sebanyak ciptaannya." Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, dan At-Tabrani. Dari hadis ini beberapa ulama berpendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang istrinya Sofia menggunakan biji kurma untuk menghitung zikirnya. Malah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan bahwa Sofia bisa berzikir lebih banyak dari itu. Sahabat lain seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mempergunakan media lain untuk berzikir. Seperti diriwayatkan Abu Dawud, Abu Hurairah sebuah kantong berisi batu kerikil yang ia gunakan untuk berzikir. Abu Syaibah yang mengutip hadis Ikrimah juga mengatakan bahwa Abu Hurairah mempunyai seutas benang dengan bundelan 1000 buah. Ia baru tidur setelah berzikir 12.000 kali. Sejumlah pakar Islam juga menolak bahwa tasbih merupakan warisan budaya Buddha atau Hindu. Alasannya tidak ada sumber valid yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya. Dan tunggu episode dan juga cerita-cerita kisah-kisah selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.